Bapak Ibu jamaah sholat maghrib, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian fikih kita, masih berkenaan dengan sholat. Belum selesai kita sholat ini ya, mesti kita lanjutkan. Semoga apa yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelum-sebelumnya masih diingat ya. Kalaupun tidak ingat lagi, ya itulah wajar baik. Ya. Maka kita lanjutkan, karena kalau kita nak ngulang lagi rasanya kaki tak sudah pula. Maka kita lanjutkan baik. Yang masih ingat alhamdulillah, yang tidak ingat lagi dimaklumi baik, karena memang belajarlah ini kan. Ya, belajar masih budak memang inilah memang. Banyaklah lupa daripada ingat. Maka kita lanjutkan, ini masih berkenaan dengan sujud. Jadi hayat sujud al-ukhra, bagaimana kondisi sujud ya, bagaimana keadaan sujud kita. Menurut mazhab Hanafi, pada saat sujud maka kita letakkan wajah itu berada di antara kedua tangan. Jadi wajah itu berada di kedua tangan. Nah, kalau berada di kedua tangan berarti bukan ke depannya atau juga bukan di sini, maka dia berada di antara. Berada di antara. Kita tunjuk contohnya di mana antara itu. Ya, kita kasih contoh di mana letak antara. Karena kalau kita tidak tunjuk contoh, mungkin bingung di mana antara itu di mana. Berarti kalau di antara berarti ini wajah kita, berarti dia berada kondisinya ini ya, ini tangan kita. Berarti dia berada di antara. Wajah berarti di antara ini. Ini kanan, ini kiri. Berarti di sininya nah. Ya, ini di antara. Kalau di sini antara bukan? Maka dia berada di antara. Ini mazhab Hanafi. Letakkan wajah. Berarti yang diletakkan wajah. Wajah di antara kedua tangan. Nah, ini. Kemudian jari-jari tangannya itu dirapatkan nahwal kiblah. Jari-jari tangannya dirapatkan nahwal kiblah, menghadapnya ke arah kiblat jari. Bukan maini. Semoga tidak ada yang maini ya. Jadi Allahu Akbar ya, bukan. Kalau yang maini berarti keliru ya, tangannya rapat, lurus. Nah, kemudian dia maksyufah. Apa maksyufah? Kejingoan tangannya. Mana maksud kejingoan? Bukan maini. Ya. Berarti dia berada di antara, kelihatan tangannya. Nah, ini lurus. Berarti jari-jarinya lurus menghadap ke arah kiblat. Bukan maini. Ya. Kan ada juga yang maini, model baru sekarang. Ya. Nah, itu. Jadi dia ini. Nah.
Ya, itu baru posisi wajah, posisi wajah. Dan kedua tangan. Nah, kondisi tangan tadi yang lurus, dia mengarah ke arah kiblat, kemudian dia dirapatkan jari-jarinya itu, ini bittifaqil madzahib. Kalau bittifaqil madzahib sama nak mazhabnya apa baik? Nak Syafi'i, nak dia Hanafi, nak dia Maliki, nak dia Hambali. Jangan sampai kakek kata mak ini, oh aku nih Hanafi mak ini. Tak, Hanafi juga mak ini. Oh aku nih Maliki, kata tidak, Maliki juga begini. Jadi bittifaqil madzahib, para madhab sepakat. Kalau dia sepakat bukan berarti pindah madhab. Iya. Tapi dia sepakat sama. Dia tidak berbeda berarti. Pada kondisi ini semuanya sama. Kemudian wa wada'al yadaini hadzwal mankibaini. Bahunya ini, tangannya ini sebenarnya dia berhadapan dengan bahu pada saat sujud tadi. Nah, kita ngulang lagi turun ini. Jadi tangannya ini berarti berhadapan dengan bahu. Mana berhadapan dengan bahu? Berarti dia ininya juga jangan terlalu lebar. Berarti ini sama dengan begitu turunkan rata tak? Ini setidaknya tak nak ngukur dengan mistar. Sama tak? Nah, paling tidak dia berhadapan. Maksudnya jangan pula mak ini Allahu Akbar. Berhadapan tak ini? Tidak. Kalaupun dia ini tak perlu jauh niat. Ini dah Allahu Akbar. Kati, aku tak ngomong yang sini dah. Ya, dia dengan bahu walaupun bahunya dilebarkan tapi tangannya tetap begini. Nah, ya, ininya dibuka memang. Tetapi apa? Ininya harus itu pada saat sujud. Itu inda ghairil Hanafiyah. Menurut pendapat mazhab selain mazhab Hanafi. Selain mazhab Hanafi, tangannya ini harus nahwa atau hadzwal mankibaini, hadzwal mankibaini atau muqabil mankibaini, berhadapan dengan bahu. Tangannya berhadapan dengan menurut madhab selain madhab Hanafi. Kemudian tangannya ini dikeluarkan. Kalau misalnya bajunya itu kepanjangan, maka ini harus muncul. Ya. Wa ibrazihima min thawbihi wal i'timadi ala butunihima. Jadi tumpuannya bukan pada jari tapi pada telapak tangan. Jadi kalau tumpuan telapak tangan tidak benar dia mah ini pada saat sujud. Berarti yang menjadi tumpuannya adalah telapak tangan.
Kemudian wa tafriqah biqadari shibrin bainal qadamaini war rukbataini wal fakhidaini inda Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'iyah direnggangkan kira-kira 1 jengkal, kira-kira ya, 1 jengkal pada saat sujud kedua kakinya. Menurut mazhab Syafi'i, kedua kakinya direnggangkan kira-kira 1 jengkal pada saat sujud. Kemudian juga rukbataini lutut juga direnggangkan, bukan dirapat tapi renggang. Kemudian fakhidaini, pahanya juga direnggangkan. Paksa lagi turun lagi kita. Jadi kalau dia direnggangkan, ini namanya direnggang, ya, lebih kurang berapa? 1 jengkal, sekilan, ya, lebih kurang 1. Nah ini qadamai, ya, itu Pak. Jadi kakinya itu direnggangkan berapa? Lebih kurang sejauh 1 jengkal nih, sekilan. Sekilan, bahasa Jermannya sekilan. Sejengkal itu sama dengan sekilan. Tahu Pak sekilan? Kan kamu Jerman kalau jadi sekilan. Iya, kapan ditanya what the meaning of sejengkal, sekilan. Kemudian bukan 9 Mas, sekilan. Iya, enggak salah pendengar. Bukan 9, sekilan. Sekilan itu sejengkal ini. Iya. Kemudian lututnya juga sama, jaraknya juga berapa? Sama, sejengkal juga. Berarti dia lurus. Kakinya dengan ini lutut. Ada yang tak tahu lutut? Tahu ya? Ini lutut. Jaraknya juga ini dibuka, jangan main ini. Tapi lututnya dibuka. Berapa jaraknya? Sama. Sekilan. Pahanya juga dibuka. Paha. Antara kedua pahanya juga dibuka. Nanti akan ada penjelasan antara paha dengan perut juga dikasih jarak. Itu kalau pacak ngasih jaraknya perut dengan kalau perutnya masih nak nyenggol paha itulah, dah baca lagi Ustaz. Pasti bertemu itulah perut dengan paha. Apa boleh buat? Artinya apa? Begini Pak. Ya, artinya paha tidak menyentuh Yang mana yang menyentuh perut? Ada begini. Ini namanya paha menyentuh perut. Bu, kita masih cerita bapak, ibu-ibu kaget. Ya, ibu kaget. Ini yang bawa bapak. Posisinya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi ketika dia sujud, ini jaraknya. Ya. Jangan maini. Ya. Tapi dia begini. Menghadap ke arah kiblat. Jari, wajah, lututnya, kakinya, pahanya. Berarti banyak yang diperhatikan pada saat sujud. Itu. Ini menurut inda Syafi'iyah. Sekarang kita wa ala hadza yakunu tawjih asabi'ir rijlaini nahwal qiblah sunnah. Jadi menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat itu hukumnya sunnah. Berarti jari-jarinya tadi itu
bukan cuma dinaik tegak main, tapi ditekukkan, dia menghadap ke arah kiblat. Nah, nak turun lagi pula. Pokoknya arahnya ke arah kiblat. Jadi kalau begini kakinya, nah, ya. Jadi bukan cuma ditopang mak ini, bahkan ada yang diangkat pula. Ada yang diangkat. Nah, digoyang-goyangnya pula kaki sambil ngangkat tadi. Tidak, ditempelkan dia di lantai itu, kemudian ditekukkan jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Itu hukumnya sunnah. Apa arti sunnah itu? Digawekan dapat stop situ baik. Ngapa? Kalau ditambahkan ditinggalkan dak apa-apa. Kita ngambil yang terakhir, dak apa-apa. Nah, itu kan. Nah, lain kali Pak harus diganti. Pokoknya sunnah dikerjakan dapat. Nah, berhenti situlah. Karena kalau ditambah dak apa-apa. Nah, sudah ngambil yang ujungnya dak apa-apa tadi. Sama cak makruh. Apa arti makruh? Dikerjakan dak apa-apa. Nah, itu tadi. Ditinggalkan dapat, kita dibalik sekarang. Ya, ditinggalkan tadi nah yang kita ambil, ditinggalkan dapat pahala. Ai makruh juga Ustaz. Apa arti makruh? Dikerjakan dak apa-apa. Ngambil yang dak apa-apa tadi. Orang kita ni senang yang dak apa-apa. Nah, itu tadi. Ujungnya apa? Pahalanya dikit, karena ngambil yang bagian dak apa-apa, makruh laju. Ini tadi. Baik. Dalilnya apa? Dalil halatul ula. Dalilul halatul ula. Apa dalilnya? Hadis Wa'il bin Hujr. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada wada'a wajhahu baina kaffaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sujud maka meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangan. Dalil riwayat Muslim dan Abu Dawud. Riwayatnya Muslim dan Abu Dawud. Hikmahnya apa? Hikmah. Ada hikmah. Di balik setiap gerakan solat itu ada hikmah. Apa hikmah ketika kita merapatkan jari-jari tangan kita menghadap ke arah kiblat itu? Adalah li syarafiha, menunjukkan untuk memuliakan kiblat. Kalau orang menghadap ke arah kiblat berarti memuliakan kiblat. Sama cak kita. Kalau kita ngomong orang itu membelakangi kita, kurang ajar apa dak? Dia ngobrol dengan kamu, tapi dia ngadap kemana-mana. Kira-kira bagaimana? Memuliakan tidak? Nah, sama kiblat itu, cara memuliakan kiblat adalah menghadap ke arahnya. Ketika jari-jari kita yang tadi dirapatkan mengarah ke arah kiblat, berarti itu dalam rangka memuliakan kiblat itu. Ya. Kenapa? Pada saat kita sujud maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Ketika Allah pada saat kita sujud, Allah akan turunkan rahmatnya. Dengan rapat tadi apa? Akan menerima banyak rahmat. Menerima banyak rahmat. Itu. Nah, dalilnya mana ketika mengumpulkan atau merapatkan jari-jari tangan itu dan mengarahkan atau menghadapkan ke arah kiblat?
dalilnya Abi Hamid As-Sa'idi. Apa kata beliau? Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarish wala qabidahuma wastaqbalu bi atrafin asabi'i rijlaihi al-qiblah. Jika sujud maka meletakkan kedua tangan tanpa muftarish. Apa muftarish? Ininya tak boleh dia ditidurkan, didempetkan di lantai. Jadi pada saat sujud ini, lengan ini jangan ditidukkan di lantai. Diangkat. Lengannya diangkat. Jangan ditidukkan di lantai. Kemudian wala qabidahuma, dan jangan pula digenggam tangannya. Cak wong push up. Tidak. Jadi pada saat sujud tangannya dibuka, bukan digenggam. Kemudian wastaqbal bi atrafin asabi' rijlaihil qiblah, dan menghadap ujung-ujung jari kaki kita ke arah kiblat. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga apa? Hadis Abi Hamid As-Sa'idi lagi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud maka meletakkan kedua telapak tangannya tadi berhadapan dengan bahu, kedua bahunya. Jadi tidak boleh juga buka terlalu lebar. Berarti sejajar dengan bahu. Tangannya sejajar dengan bahu. Dalil yang mengeluarkan tangannya dari pakaian. Karena zaman dahulu kan ketika mereka menggunakan pakaian yang besar, itu kadang-kadang dia tertutup kedua tangan. Tertutup kedua tangannya. Karena pakaian-pakaian orang Arab zaman dulu itu besar-besar, dililitkan di badannya, sehingga kain-kainnya itu dapat menutupi kedua tangannya. Maka pada saat sujud kedua tangannya harus dimunculkan. Dalilnya mana? Hadis Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashtamila as-samma bithawbil wahid laisa ala ahadi syaqqaihi min ya'ni syai'. Apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyashtamila as-samma. Apa artinya? Ayyujallila jasaduhu bithawbin, menutupi jasadnya dengan pakaian. Ya. Laisa ala ahad syaqqaihi min, maka sehingga sesuatu itu tidak bisa ada celah lagi untuk bisa terlihat, saking rapat ditutup. Ya, maka dia harus menunjukkan kedua telapak tangan atau kedua tangannya sampai sini. Wa ammal i'timadu ala butunil yadaini falikaunihi a'wan ala al-harakah wa ablagh fil khushu'i wat tawaddu'. Makna ketika menopangkan telapak tangan, ya, dan itu adalah dalam rangka hikmahnya membantu untuk bergerak dan menyebabkan kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ininya tidak kuat menyangganya, maka sujudnya pasti goyang. Dan inilah yang membantu. Kemudian membantu kekhusyuan. Bagaimana membantu kekhusyuan? Kalau sujudnya goyang, kira-kira khusyuk tak? Itu. Dah usahkan jauh-jauh. Lutut sakit baik, atau telapak tangan ini luka dikit. Kira-kira kamu sujudnya tak sempurna karena tangan tidak pacak nempel rapat. Mak mana rasanya sujud? Khusyuk tak solat? Tak khusyuk. Kalau sudah tidak khusyuk, bagaimana akan menjadi tawadhu', rasa ketundukan itu? Ya. Sekarang berikutnya, muba'adatul rijal batnahu an fakhdaihi. Jadi menjauhkan apa? Kaki. Muba'adatul rijal, muba'adatul rajul ini bagi laki-laki antara perut dengan paha. Ini bagi laki-laki. Bagi bapak-bapak pada saat sujud, perut dengan pahanya itu apa? Dijauhkan. Kemudian sikunya ini dengan sininya itu juga jauh. Nah, berarti apa maksudnya itu? Berarti bukan main ini. Ini kalau siku dengan sini dekat tak kalau main ini? Bagi laki-laki. Ya, ulangi, tunjuk lagi. Jadi kalau bagi laki-laki sikunya ini jauh dengan sisi ininya. Jadi paha dengan perut jauh. Paha dengan perutnya jauh. Tadi sudah kita sampaikan ya. Berarti paha dengan perut berjarak. Sama siku dengan sini jauh. Kalau ini jauh atau dekat? Ini dekat. Karena dia dekat sih. Atau main sikunya dekat sini kan? Ini dijauhkan, sikunya jauh dari. Berarti kalau jauh, ya, ini jauh. Kalau ini dekat. Jadi maka jangan maini. Ya disesuaikan baik. Di kawan samping itu disesuaikan. Jangan sampai dia dekat ke sini, jangan pula main-inian. Kalau dia ininya dengan sininya berhadapan, tidak mungkin terlalu lebar. Nah, makanya jaraknya ini dengan ini itu sama, ya. Coba lihat. Kalau dia sama, maka lebar tak? Karena ininya sama dengan bahu. Kalau ininya sama dengan tapi kalau kamu ini, makanya dia itu main, ya. Itu. Jadi sama, jaraknya sama. Ini tidak boleh dekat dengan ini, tidak boleh bertemu dengan perut. Ini bagi laki. Muba'adatul rajul, bukan rijal, tapi muba'adatul rajul batnihi an fakhdaihi wa marfaqaihi an jambaihi. Kemudian wa dhira'aihi 'anil ardi fis sujud. Dhira' lengannya ini
Ini jauh juga dari lantai. Jauh juga dari lantai. Lengannya jauh dari lantai. Berarti kalau jauh dari lantai idak ma ini. Tadi saya praktekkan tadi. Kalau kita ma ini tadi berarti dia jauh tak lengan dengan lantai? Jauh. Sikunya jauh tak dengan sini? Jauh. Tapi kalau kita ma ini sikunya dekat sini, ininya dekat boleh tak laki-laki untuk hal ini? Laki-laki itu jauh lengannya dengan lantai. Tapi ini ada garis bawahnya. Fi ghairi zahma. Pada saat apa? Idak rame. Pada saat wongnya idak rame. Kalau dia sempit disesuaikan baik. Yang tadi saya sebutkan tadi kondisinya kapan? Pada saat tidak terlalu ramai atau tidak terlalu kalau sempit disesuaikan. Makanya sholat ini juga tidak boleh egois. Nunjukkan sholat tidak boleh egois. Apa egois? Aku nak sempurna. Nah ini. Ayo kawan, saya tak baca nak sujud ngapa? Siku ini kena dagu. Siku kena dagu. Akhirnya kawan tadi orang sujud, balik dia. Makanya dia itu sholat itu disesuaikan. Ini tadi disampaikan kondisinya apa? Kondisinya memungkinkan untuk kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan, ketentuannya. Tapi pada saat dia sempit disesuaikan. Tapi jangan juga mentang-mentang disesuaikan laju ngericut galau mak ini semayang. Iya kan? Kata ustaz pula menyesuaikan ustaz sempitnya jadi mak ini kami itu. Itu di Mekah yang menerima itu. Masjid Nurul Huda ni banyak longkang. Tahu banyak longkang. Sejadah dah habis. Sejadah dah habis. Artinya yang penuh berapa? Itu yang kejingoan. Yang tidak kejingoan banyak. Iya. Cuman tak ada kejingoan kalau tak kasat mata. Tak kasat mata. Yang kasat mata cuma 2 baris. Nah, sedangkan bagi ibu-ibu, nah ini bagi ibu-ibu ini. Wa ammal mar'ah fatadammu batniha ala ila fakhdaiha. Dia menyatukan perut dengan paha. Dan wa fi jami'i ahwaliha. Dan seluruh tadi yang saya sebutkan tadi dia ngericut bagi perempuan. Kalau bagi ibu-ibu ya, sholatnya tadi idak mak ini bu kamu. Idak, tapi dia malu. Ininya kena perut. Dia rapat malu Ya ibu ya. Jangan kaki kamu apa yang ku sampaikan pertama tadi kamu gunakan. Karena itu berbeda. Kenapa? Tujuan bagi ibu-ibu untuk menutupi aurat. Ya. Maka dia berbeda. Sama cak takbir. Laki-laki takbirnya nong. Ibu-ibu jangan main ini pula. Nah, ibu-ibu feminin. Ibu-ibu ini Allah. Ini dirapat, nak dijago, nak Allah. Jadi rapat. Ibu-ibu ini harus rapat.
Kenapa rapat? Karena dia menjaga. Ya, banyak yang dijago. Nah itu bagi ibu-ibu. Dalilnya mana? Nah, kita baca dalil. Hadis Maimunah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia sujud jafi hatta law sya'at bahima an tamurra baina yadayhi lamarrat. Jadi dia agak dibuka. Ini laki-laki ya. Pada saat sujud. Kenapa? Jika ada hewan yang lewat, maka dia bisa melewatnya. Lewat dia. Lewat. Sakingnya tadi. Ya. Itu bagi laki-laki. Nah, jadi dibuka dari itu. Jadi sehingga hewan pun bisa lewat. Hadis Abdullah bin Buhainah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yujannihu fi sujudihi hatta yura wadahu ibtayhi. Jadi jika Nabi itu sujud, pada saat dia condong sujudnya itu, maka terlihat hingga dapat dilihat dengan jelas kedua ketiaknya. Apa artinya? Berarti dibuka. Ini bagi laki-laki. Bagi bapak-bapak. Hadis Abi Hamid fi sifati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada farraja baina fakhdaihi ghaira hamil batnihi ala syai' min fakhdaihi. Jika sujud maka dia memberi jarak antara kedua pahanya hingga tidaklah menempel sebagian perutnya itu dengan kedua paha. Tidak boleh nempel. Hadis Anas bin Nahi an tarkil mujafa. Hadis Anas pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan larangan bagi orang yang tidak membuka salat pada saat sujud. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud wa la yubsitu ahadukum dhira'aihi in bisatil kalb. Maka luruskan pada saat sujud. Atau i'tadilu. I'tadilu itu artinya adil. Adil ini lakukan dengan sempurna, dengan tidak menjulurkan terlalu atau tidak berlebihan ketika i'tadilu itu. Apa ada yang menjulurkan? Seperti apa diibaratkan itu? Diibaratkan seperti kalb. Apa kalb? Kan anjing. Jadi kan kalau anjing itu dia langsung ini. Nah, tidak boleh. Dia harus ketika menjulurkan pada saat sujud itu sesuai. Ya, sesuai. Nah, itu sujud. Kemudian pada saat sujud wajib tumaknina. Yang dimana dikatakan tumaknina dalam sujud? Sepakat para madhab wa yastahabbu wada'al anfi ma'al jubha. Jadi meletakkan hidung bersama dengan kening, jidat. Jadi jidatnya ini harus kena, bukan sininya. Ubun-ubun. Bukan ubun-ubunnya. Karena ubun-ubunnya mati nonggit ini dia. Nah, tapi kening. Makanya kalau kiai lamo dibuka nih. Supaya apa? Supaya kening ini bisa kena tempat sujud, bukan sejadah, tempat sujud.
Kalau ada sejadah berarti sejadah. Nah, maka tempat sujud. Nah, kening, ya, harus kena tempat hidung, harus kena tempat sujud. Keningnya. Hadis Abi Hamid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada amkana anfuhu wa jubhatuhu minal ard. Amkan, memungkinkan ininya kena tempat sujud, hidungnya, ya. Wa nahayadaihi an jambaihi wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi. Jadi itu namanya tumakninah. Kalau ini tak sampai kena tempat sujud, berarti tak tumak. Kalau hidung tak kena tempat sujud, berarti tak. Bapak sujud, lomlah kena kening ke tempat sujud lah bangun, berarti tak tumak. Hidung lom kena tempat sujud lah bangun, berarti tak tumak. Nah, itulah alat ukurnya. Alat ukur tumaknina itu. Karena ngapa banyak yang main itu? Duk langsung bangun. Belum ini tuh nyantuk, gitu. Ayo, kening ni belum lah kena sini nih. Lah terbangun. Ah, ya. Jadi kalau dijingok ni sederhana arti tumaknina tu dah. Cuman kita wae kalau memaknai apa ni yang tumaknina. Tumaknina tu artinya pada saat sujud ini sama ini menyentuh tempat sujud. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, insya-Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang, masuk kepada tasbih fis sujud. Bacaan tasbih pada saat sujud. Yang mak manonian, apakah ada landasannya yang dibaca oleh mazhab Syafi'i? Ya. Jadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang, semoga kita diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.